Kamu lagi lihat apa sih, Monik? Ini loh, Pi, aku lagi lihat pajangan yang ada di sini. Karena aku nggak tahu nih, ini pajangan apa. Tapi sepertinya ini jenisnya seperti alat musik tradisional ya, Pi? Oh, ini namanya salong, Monik. Ini ya alat musik tradisional dari daerah Minangkabau, Monik. Oh gitu, berarti kamu tahu ya, Pi? Kalau untuk secara detailnya sih aku nggak tahu, Monik. Tapi kali ini bintang tamu yang kita hadirkan tahu dong tentang apa ini salong, Monik. Bener banget, mending kita mulai aja nih talk show kita pada hari ini. Boleh dong. Karena daripada kita kepo, terus aku nggak tahu nih. Dan teman-teman sekalian pasti udah nunggu nih talk show kita pada hari ini. Ya udah, ayo, Monik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nagari. Kenalin, aku Moni. Dan aku Vivi. Kami berdua akan menemani teman-teman sekalian nih dalam acara Nostalgia 90-an. Nah, tahu nggak Pipi? Pada kali ini kita akan ditemenin oleh salah satu guru legend dari SMK Negeri 7 Padang loh. Wow, bener banget, Monik. Dan asal kamu tahu juga nih, Monik, guru legend yang kita hadirkan kali ini gurunya asik banget loh. Dan apalagi aku denger-denger nih, Pi, salah satu guru legend dari sekolah SMK Negeri 7 Padang ini juga bisa memainkan dan membuat alat musik tradisional Minangkabau yaitu salong loh. Wah, tepat banget ya sama judul nostalgia kita kali ini, mengenal alat musik tradisional khususnya daerah Minangkabau yaitu salong. Bener banget, Pi. Mending kita panggilin aja nggak sih bintang tamu kita pada hari ini? Boleh dong, Monik. Baik, teman-teman. Ini dia bintang tamu kita, yaitu Ayah. Halo, Ayah. Halo, Ayah. Nah, kita sudah kedatangan bintang tamunya nih. Kalau kata pepatah, jika tak kenal maka tak sayang. Walaupun kita udah kenal, kan kita nggak tahu nih bagaimana Ayah. Ayah, persilakan kenalan dirinya ya. Ya, baiklah. Nama ayah sebenarnya Bakarudin. Ayah Bakar. Asal ayah, kampung ayah Bukit Tinggi, Baso, kampung kitanya. Jadi tempat tugas ayah di SMK 7 Padang. Gitu ya. Kira-kira. Nah, Ayah, Ya. kan nama Ayah Bakarudin nih ya. Tapi bagaimana bisa dipanggil Ayah sih ya? Itu dulu pernah ayah dulu dari tahun 2000-an pernah ya jadi wali kelas anak karawitan dulu. Jadi karawitan 1, karawitan 2 dulu, ada 2 lokal. Jadi yang satu lokal tuh ayah wali kelasnya. Jadi anak-anak tuh panggil dulu pertama bapak panggil, udah panggil ayah aja supaya dekat katanya. Oh gitu ya. Pipi, mending kita panggil Ayah aja nggak sih daripada kita panggil apa nih? Panggil Bapak nih nggak cocok. Kayaknya Biar ya kita lebih panggil Ayah. akrab, kita panggil Ayah, boleh kan ya? Boleh. Oh, boleh. Baik teman-teman, mungkin segitu dulu nih perkenalan kita pada kali ini. Tapi jangan kemana-mana ya, karena di segmen selanjutnya kita akan mengulas lebih dalam lagi tentang alat musik tradisional Minangkabau yaitu salong loh. Jangan kemana-mana, tetap di Nostalgia 90-an. Biduak kai membawa timbago guci ame joloyang. Udah pai membawa cintonan suci jo kasih sayang. Biduak kaya membawa timbago guci ame joloyang. Mangko dibawa cintonanko, sayangnya adik Allah menyurang. Kok mandi pakailah sabunan usah ditinggalkan. Kok tak dorong denai pantun kini denai sudahkan. Saluang ini itu sejenis alat musik tradisi Minangkabau, sejenis alat tiup. Di asal saluang ini
berasal dari daerah Luhak Nantigo di Minangkabau. Luhak Nantigo itu terdiri dari Luhak 50 kota, Luhak Tanah Datar, dan Luhak Agam. Dari situlah asalnya Saluang. Maka namanya dinamakan Saluang sebab terbuat dari bambu. Bambu itu hanya bolong. Ini contohnya, bolong aja. Itu namanya Saluang. Jadi berasal Saluang ini, kata sejarah yang mengatakan dari dulunya secara tidak tertulis itu berasal dari, ada yang mengatakan dari anak penggembala sapi. Ada juga yang mengatakan dari orang memasak di dapur pakai tungku. Ada juga yang mengatakan berasal dari tiang pagar. Ada pagar-pagar tanaman di ladang akan dipagar dengan bambu. Itu ditiup-tiup angin. Sehingga ada bunyi. Maka orang-orang dulu tuh diseleksi, ditelitinya mengapa bisa berbunyi. Jadi itulah asalnya Saluang. Jadi Saluang ini sampai berfungsi sebagai alat permainan orang Nagari. Dulu belum sampai ke alat-alat fungsi yang lain. Fungsi lu sebagai alat permainan. Di sudah tu berlanjut juga zaman ni semakin maju, berfungsilah sebagai alat kesenian. Alat kesenian Minangkabau. Di fungsinya pertama untuk orang bergurau. Bergurau ini ada orang pendendang, ada peniup saluang, ada penonton, ada MC kalau sekarang. Kalau dulu tuh janang namanya MC itu. Dia ada janang, ada peniup saluang, ada penonton, ada pendendang. Itulah fungsi saluang. Berfungsi juga sebagai alat musik pengiring tari. Alat pengusik ilustrasi randai, ilustrasi teater. Itulah fungsi saluang. Jadi saluang ni ada pula macamnya. Ada 4 macam. Ada kalau yang untuk bergurau ni saluang darik. Saluang darik ni mempunyai lubang nada 4. Sudah tu saluang serompak. Itu daerah Payakumbuh tu 50 kata. Saluang serompak itu lubang nadanya 5. Lanjut ada saluang panjang. Saluang panjang tu mempunyai lubang nada 3. Itu berasal dari daerah 50 kota, daerah Muara Labuah, Sungai Pagu. Yang terakhir, yang keempat, itu saluang pauah. Berasallah dari Padang ni. Lubang nadanya cuma 6. Itulah pengertian saluang sepintas. Kembali lagi dengan kami di Nostalgia 90-an. Nah, tadi kan kita sudah kenalan nih sama Ayah. Ayah, Pipi mau nanya-nanya nih, boleh kan ya? Boleh. Jadi gini ya, Pipi mau nanya tentang alat musik tradisional Minangkabau, yaitu saluang ini ya. Iya. Menurut Ayah, pengertian saluang ini gimana ya? Saluang itu adalah sejenis alat musik tiup Minangkabau. Alat tiup. Itu saluang. Oh. Apa lagi kira-kira? Dan juga mau nanya nih ya, untuk salong itu biasanya dimainkan saat acara apa aja sih ya? Dan untuk kegunaan salong itu kayak gimana ya? Saluang ini awalnya
permainan anak negari Minangkabau. Dulu sebagai alat permainan aja, sudah zaman itu udah maju, diangkatlah sebagai alat musik lagi. Jadi kan untuk alat musik, pengiring tari, ajak musik bagurau, pernah melihat bagurau? Ya, Ada saluang, ada dendang, ada pentasnya. gitu ya. Itu ya. Itulah kira-kira saluang ini. Banyak Ternyata juga ya penggunaan salon Oh ini. iya, Monik. iya. Iya. Iya Pipi, ternyata menarik juga nih Pi alat musik Iya. tradisional Minangkabau ini. Nah, kalau untuk salong ini termasuk jenis alat musik apa nih ya? Karena setahu Pipi kan ya, alat musik tradisional itu jenisnya kan berbeda-beda kan ya. Iya. Salong ini jenis apa nih ya? Jenis alat tiup. Dalam musik ini kan ada pukul, ada pitik. Kalau saluang ini jenisnya tiup. Tiup. Oh, gitu ya. Sangat menarik ya ternyata Itulah salong ini. kira-kira. Dan juga macamnya juga banyak ya. Macamnya juga banyak. Oh, gitu ya. Ada saluang ini terbagi, ada saluang pau, Oh, saluang dare, saluang panjang, saluang serompak, ada 4 macam. Kalau jenis saluang. Oke, ada lagi alat musik Minangkabau ini, ada sampelong, ada apa lagi? Saluang panjang, ada saluang serompak, ada bansi, ada sarunai, itu jenis tiup juga itu. Tapi kita sekarang kan masuk dengan tentang saluang aja. Berarti banyak ya Monik. iya Ih, Pi, banyak keren sekali. ya. Keren kan ya. Oke, pemirsa, mungkin segitu dulu penjelasan tentang alat musik tradisional Minangkabau yaitu saluang. Setelah yang satu ini, kita akan mendengarkan alunan bunyian salung dari Ayah. Jangan kemana-mana ya, tetap di Nostalgia 90-an. Wah, bagus sekali alunan salung yang dimainkan oleh Ayah, membuat hati tenang, senang saat mendengarkannya kan Pipi? Iya Monik, bener banget. Aku aja keikutan suasana deh Monik. Apalagi nih penonton pasti keikut suasananya nih Monik. Tentu, bener banget Pi. Oh iya ya, Monik juga denger-denger nih ya, untuk Iya. salung ini memiliki berbagai macam nada ya. Iya, macam nada. Oh gitu ya. Kalau boleh dijelaskan ya, apa aja sih nada yang dihasilkan ya? Atau yang ada di salung itu ya, apakah sama dengan piano atau trompet ya? Kan sama-sama alat tiup ya? Iya, ada bedanya. Kalau trompet itu pakai lidah, Oh gitu ya. tapi kalau saluang ini nggak ada lidah, nggak ada apanya, bolong. Oh iya. Itulah saluang. Di saluang ini pakai nada dasar. Ada dasar C, ada nada dasarnya di E, di D, di G, di A. Di setiap satu saluang ini ada nadanya. Tapi kalau piano, dalam satu piano itu bermacam nadanya. Tapi kalau saluang ini satu saluang
satu nada dasar. Oh, berarti setiap salung itu memiliki nada-nada tertentu ya? Memiliki nada dasar. Oh, gitu ya. Banyak juga ya beda-bedanya Beda. sawang ini Mon nih. Itulah kira-kira. Nasi tujuh bandanya dalam latuan noi dan sakamboy pinang mudonyo dan sakamboy pinang mudonyo tak kalau kasih kaman dalam latuan noi dan bakal luy asa mulonyo nan bakal luy asa mulonyo. Kok nak tahu jo payo kumbu wala tuan noi luruykan jalan oi dari agam luruykan jalan oi dari agam. Kok nak tahu jo hati rusuh wala tuan noi dangalah guru oi tengah malam dangalah guru oi tengah malam. Burung balam sikat titiran. Hinggo dirantiang do-duo. Jika adi anda bajalan, tinggalkan selendang untuk penggantinya. Sasike dua sike talata di tepi jalan. Kok jadi udah barangke tinggalkan foto ke ganti badan. Allah Ta'ala tak di tepi jalan. Pisang ditandan tinggal sesike. Foto Allah udah barikan. Dengan bismillah udah barangke. Alhamdulillah. Mana foto tuh dah? Makan kuini di Marapa, makan pauh di Salido. Sadang mbak kini denai taraga, sayangnya udah jauh di mata. Makanku ini di mana pak? Makannya di pagi hari. Di
adik lagi taraga, dia udah menjadi mimpi. Karimbo mencari cubada, jangan lupa membawa tali. Kok yo udah sebentar taraga, tunggulah denai sebentar lagi. Babu aku ini dipakai kumbuah. Masa pula macam dikit tinggi. Jika adik bahati rusuh, kananglah denai di dalam hati. Kan kuini di Payakumbuh, tapi kuini di Palembang. Bukan denai tak bahati rusuh, tapi takut jodoh saya. Sri Raja Buru, tapi rusuh balang tigo. Kini udah sedang dirantau. Antah kabaa memberi pesan. Biduak kai membawa timbago Gucci ameh joloyang. Udah pai membawa cinta suci jo kasih sayang. Babi dua karajo membawa kayi. Pai memancing ke tengah sawah. Jika dia merindukan udah, teleponlah udah adik sayang. Kok mandi pakailah sabun nan usah ditinggalkan. Kok tak dorong denai pantun kini denai sudahkan. Timbago Gucci lah denai nenggahkan. Mangko dibawa jelim bubu. Karjo Allah denai tinggalkan. Dengan bismillah denai menamar adia. Dan juga nggak kerasa aja nih ya kita udah ngobrol-ngobrol lama bareng Iya. Ayah. Nah, ada nggak ya pesan dan kesan dari Ayah untuk talk show ini dan tips agar alat musik tradisional Minangkabau ini bisa tetap dilestarikan oleh masyarakat luas sana Iya. atau generasi sekarang nih ya kan sudah mulai berkurang ya. Iya. Di pesan ayah pada generasi muda sekarang, kalau dapat alat tradisi kita ini berlanjut lah hendaknya. Itulah maka diadakan sekolahnya SMK 7. Dulu kan SMKI. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Ini saluangnya termasuk alat musik karawitan ini. Itulah untuk generasi muda, janganlah ditinggalkan alat tradisi kita ini. Iya ya. Nah, pemirsa, segitu dulu perbincangan kita bersama Ayah nih. Terima kasih Ayah sudah berkenan untuk Ya, hadir di talk show sama-sama. Nostalgia Terima kasih, 90-an ini ya. Ayah. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah setia menonton dari awal hingga akhir. Nah, teman-teman, alat musik itu nggak cuma hanya alat musik modern loh. Teman-teman bisa jadi alat musik tradisional Minangkabau seperti salong yang dikenalkan oleh Ayah tadi, bisa membantu teman-teman semua mengenal dunia luar yang lebih luas. Dan jangan lupa lestarikan alat musik tradisional di sekitaran kita. Aku akhiri nih ya dengan sebuah pantun. Gimana Iya. Pi? Boleh nggak? Boleh dong, jarang-jarang anak muda mau pantun kan ya. Jalan-jalan ke kota kaca. Cakep, Sebuah kaca untuk sang mama. cakep. Ragam budaya dari kekayaan kita sudah sepatutnya selalu dijaga. Saya selaku host dan rekan saya pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Nostalgia 90-an. Salam Sobat Nagari. Pandang adia dan pandang adia batang kayo kami sadira hiram dengan panjang hati dengan kita duanya ada yang tinggal lama adia baca lama kapunya banyak nan jonan la apa bisa
siku dengan tanpa susah. Malamnya kita sapa suruhan di mata mungkinnya kita jalin cinta. Malamnya ada ediranan bilang di mata mungkinnya di dalam dada. Oi mama tolong tenggangkan pada sopuk kawin sapa suruhan karena kami hendak merawat selama tolong tenggangkan. Oi mama tolong tenggangkan pada sopuk kawin sapa suruhan karena kami hendak merawat tolonglah tolong tenggangkan.